Film diawali dengan diperlihatkannya di suatu tempat di Pulau Tangkura, rumah Kong Skull Island. Terlihat Kong yang lagi bangun tidur dari tidur cantiknya. Ia pun pergi untuk jalan pagi dan melihat-lihat pemandangan. Lalu terlihat sesosok bocil yang tengah merakit sebuah boneka berbentuk Kong. Lalu Kong yang lagi santuy-santuy pun mencabut sebuah batang pohon dan memangkasnya. Lalu bocil tersebut pun menemui Kong dan memberikannya boneka tersebut. Namun Kong bodoh amat. Lalu Monark yang mengetahui kerusakan tersebut pun pergi untuk menemui Kong. Lalu terlihat seekor dokter perempuan bernama Aileen Andrew. Lalu salah satu temannya pun datang dan memperingatkan Aileen bahwa si Kong kini sudah bertambah besar dan penangkaran ini tidak akan cukup untuk Kong. Lalu datanglah seekor bocil tadi yang memiliki nama bernama Jia. Jia menjelaskan bahwa Kong sedang marah. Lalu teman pria tersebut pun berkata, "Kita perlu membawanya keluar." Namun Aileen mencegahnya karena kalau Kong dibawa keluar maka Godzilla akan datang untuknya. Tak mungkin ada dua Alpha Titan. Kita perlu mencari cara yang lain. Lalu terlihat beberapa scan cepat dengan beberapa podcast dari radio yang menjelaskan bahwa di dunia ini sebenarnya memiliki dua dunia. Ada dunia kita dan dunia para Titan yang terletak di bawah kaki kita. Dunia tersebut bernama Hollow Earth, asal usul para Titan. Lalu terlihat beberapa scan dari film Monsterverse sebelumnya, di mana terlihat Godzilla yang tengah bertarung dengan Muto di film Godzilla 2014 dan Muto pun modar. Lalu Kong di film Kong Skull Island yang berhasil mengalahkan Skullcrawler dan Skullcrawler pun modar. Lalu terlihat Godzilla di Godzilla King of the Monster telah mengalahkan King Ghidorah dan King Ghidorah pun modar juga. Dan dengan barbarnya ternyata semua Titan yang ada di dunia ini semuanya sudah modar. Tapi ada dua Titan yang masih hidup, yaitu Godzilla dan Kong. Semuanya bergantung pada mereka berdua dan film Godzilla vs Kong pun dimulai. Lalu diperlihatkan podcast radio dari seekor manusia bernama Bernie. Ia tengah berada di salah satu fasilitas Apex di Pensacola, Florida. Dia diam-diam pergi ke sana untuk menelusuri kebohongan Apex yang telah disembunyikan oleh Apex selama ini. Dan dijelaskan bahwa Apex merupakan sebuah organisasi tempat untuk pembuatan sebuah robot. Ya, pokoknya Apex merupakan sebuah organisasi untuk memajukan teknologi umat manusia zaman sekarang. Ya, begitulah kira-kira. Lalu si Bernie pun diam-diam mencuri sebuah flash disk yang disembunyikan di suatu tempat. Lalu ia pun mendatangi sosok manusia yang adalah salah satu temannya, dan ia pun mengajak bicara sampai temannya itu pun merasa tidak nyaman dan pergi ke toilet. Lalu Bernie pun menyolokkan flash disk tersebut terhadap komputernya dan mencari tahu apa isi flash disk tersebut. Ternyata di flash disk tersebut ada beberapa kata-kata yang gak jelas, tapi intinya di situ ada sebuah gambar seperti sebuah bola mata. Dan lalu si Bernie diam-diam masuk ke dalam sebuah pintu, sedangkan di langit atas terlihat seekor manusia bernama Dr. Simmons dan Ren Serizawa. Mereka tengah mengevakuasikan diri dengan menggunakan helikopter untuk pergi dari serangan Godzilla. Sedangkan para warga masyarakat pun tengah berteriak ketakutan. Sedangkan Bernie pun akhirnya kepergok oleh beberapa orang. Namun saat ditodongkan senjata, tiba-tiba lalu diperlihatkannya berita mengenai serangan dari Godzilla kemarin malam. Lalu berita tersebut pun tengah ditonton oleh si Madison dan beberapa teman-temannya di sekolahnya. Lalu saat pulang, si Madison pun mendengarkan podcast radio dari si Bernie yang berkata bahwa saat tadi malam ia pun melihat serangan Godzilla di depan matanya dan ia melihat ada sesuatu di dalam fasilitas Apex yang mencurigakan. Lalu shift berganti ke camp pengungsian Monarch di Pensacola, Florida setelah serangan dari Godzilla. Terlihat
terlihat si Madison menemui ayahnya Mark Russell dan berbicara bahwa Godzilla kini sudah tidak baik lagi dan ia malah menyerang manusia tanpa sebab. Namun Madison menyangkalnya bahwa Godzilla marah dan menyerang manusia pasti ada sebabnya. Mungkin Godzilla marah akan sesuatu, tapi si Mark Russell berkata bahwa kalau Godzilla marah ya marah-marah aja, terserah dia mau marah karena apa. Tapi yang pasti Godzilla sudah tidak baik lagi. Merasa omongannya tidak dipercayai lagi oleh ayahnya, si Madison pun pergi. Lalu di rumah si Madison pun merangkai pola serangan Godzilla dan di pola tersebut terlihat bahwa Godzilla hanya menyerang tempat yang dimana di situ ada fasilitas Apex. Lalu kalian baca aja sendiri, terlihat seekor pria bernama Nathan yang tengah didatangi oleh dua orang pria lainnya yang adalah dua orang dari Apex yang tadi, Ren Serizawa dan Dr. Simmons. Mereka berdua memperkenalkan dirinya dulu sebelum akhirnya memperkenalkan diri Nathan yang adalah seorang penemu teori Hollow Earth. Lalu mereka berdua pun menawari misi kepada Nathan, yaitu pergi ke Hollow Earth supaya Hollow Earth ini sudah tidak menjadi teori lagi melainkan menjadi kenyataan. Karena dulu emang saudara dari Nathan pernah pergi ke Hollow Earth namun dia tidak selamat karena gravitasi di Hollow Earth amat sangat luar biasa tarikannya. Namun mereka berdua sudah membuat sebuah kendaraan bernama Hive, di mana kendaraan ini mampu melawan gaya tarik gravitasi. Lalu si Nathan pun menerima misi tersebut. Sedangkan di tempat penangkaran Kong di markasnya, si Nathan pun mengajak si Aileen untuk pergi ke Hollow Earth dan mengajak si Kong. Karena menurut teori yang ia ambil, Hollow Earth merupakan rumah dari si Kong. Awalnya sih dia nggak mau karena takutnya kalau Kong keluar maka Godzilla akan datang karena si Kong juga merupakan raja. Kalau raja ketemu raja ya endingnya perang. Karena itulah, tapi setelah ditawari oleh si Nathan dan meminta-minta dengan mengonyok-onyoknya, akhirnya si Aileen pun mengizinkannya. Si Nathan pun merasa senang, meskipun keputusan dari Aileen itu cukup membuat si Jia merasa sedih. Lalu keesokan harinya mereka pun menggunakan beberapa kapal dan mengangkut Kong untuk pergi menuju Hollow Earth. Lalu terlihat sesosok betina bernama Maya yang merupakan putri dari si Dr. Simmons yang juga akan mengikuti misi kali ini. Lalu tak lama kemudian si Kong pun bangun. Lalu si Nathan pun pergi untuk melihat-lihat si Kong. Lalu ia pun mengajak Maya untuk masuk dan ngobrol-ngobrol. Lalu malam yang dipenuhi dengan badai hujan pun datang. Mereka semua tengah mengobrol-ngobrol kira-kira bagaimana misi mereka saat akan ke Hollow Earth. Mereka akan pergi menuju Antartika dan mereka akan membawa Kong menuju ke sana, ke pintu gerbang masuk Hollow Earth. Lalu si Jia pun terbangun dari tidurnya karena merasa tidak nyaman. Lalu si Jia pun menemui si Kong. Lalu si Aileen yang melihat si Jia tengah berada di luar pun akhirnya pergi untuk menemui si Jia. Sedangkan si Jia pun menyentuh si Kong supaya menenangkan si Kong yang merasa kurang nyaman juga. Lalu si Aileen pun mendatangi Jia dan bertanya apa yang kau lakukan. Lalu si Jia pun menjelaskan bahwa si Kong tengah marah dan sedih. Tapi si Aileen menyangkal bahwa itu terjadi karena si Kong tidak tahu apa-apa. Tapi si Jia menyangkal bahwa Kong tahu semuanya. Lalu ia pun terkaget melihat si Kong mampu menggunakan bahasa isyarat yang mengisyaratkan rumah. Setelah kaget, ia pun masuk dengan si Jia. Lalu keesokan harinya di tempat lain, si Madison tengah berada di rumahnya. Lalu ia pun melihat sebuah mobil van yang tengah dikendarai oleh salah satu temannya yang bernama Josh. Si Madison emang sudah meminta si Josh untuk menjemputnya untuk mencari kebenaran soal kebohongan oleh Apex. Lalu mereka pun berangkut sambil ditemani oleh podcast radio oleh si Bernie. Lalu mereka berdua pun sampai di sebuah toko. Lalu mereka berdua pun bertanya soal Bernie. Lalu si pria di toko tersebut pun memberikan alamat si Bernie. Lalu sesampainya di sana mereka ditolak mentah-mentah oleh si Bernie karena si Bernie tidak tahu siapa mereka. Lalu si Madison pun mengenalkan diri bahwa namanya adalah Madison, anak dari Mark Russell dan Emma Russell. Mendengar kata Emma Russell pun si Bernie pun membukakan pintu dan membiarkan mereka berdua masuk. Lalu si Madison pun memberikan beberapa klarifikasi mengenai serangan Godzilla yang selalu menuju ke fasilitas Apex. Lalu fix mereka pun membentuk sebuah tim untuk mencari kebenaran kebohongan dari Apex. Dan karena timnya terdiri dari 3 orang, kita panggil aja Trio Demo. Dan petualangan Trio Demo pun dimulai. Lalu di Laut Tasman terlihat Kong yang lagi mukbang kumpulan ikan. Lalu si Aileen pun menemui si Nathan dan mengajaknya ngobrol soal Hollow Earth, Kong dan si Jia. Lalu di pembicaraan tersebut si Jia merasakan ada sesuatu dan saat menempelkan tangannya tiba-tiba terdengar suara raungan dari Godzilla.
Sinyal alarm peringatan Godzilla pun dinyalakan dan menyebabkan semuanya pun segera mengevakuasikan diri. Bom peluncur rudal pun akhirnya ditembakkan dan tepat mengenai Godzilla, namun Godzilla menyelam ke dalam air. Lalu beberapa jet tempur pun diluncurkan dan menembakkan rudalnya tepat kepada Godzilla. Godzilla yang mengarah pun akhirnya menghancurkan jet tempur tersebut dan beberapa kapal lainnya, hingga sebuah kapal pun nyangkut ke ekor Godzilla. Sedangkan Kong pun berusaha melepaskan diri, namun kapal yang nyangkut di ekor Godzilla pun datang dan lalu si Nathan pun menyuruh mereka semua untuk mematikan mesin kapal atau apa-apalah yang membuat keributan. Dengan begitu si Godzilla akan berpikir bahwa dia telah menang, karena pertarungan ini tidak akan pernah berakhir tanpa ada satu yang menyerah. Lalu semua kapal pun mematikan apa-apa yang membuat keributan, dan di sisi yang lain Godzilla pun telah memandangi kapal-kapal dan Kong, dan ia berpikir bahwa dia telah menang. Lalu Godzilla pun pergi. Merasa situasi sudah aman, si Aileen dan si Nathan pun ngobrol-ngobrol. Kalau kita terus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal, Godzilla bisa datang kapan saja. Lalu si Nathan pun mengusulkan untuk membawa si Kong untuk terbang. Sedangkan di sisi yang lain, trio Demo tengah menelusuri puing-puing dari kehancuran fasilitas Apex yang telah diserang oleh Godzilla, hingga mereka bertiga pun akhirnya menemukan sebuah seluncuran. Mereka pun menuruninya. Namun saat sampai, mata yang telah dilihat oleh Bernie pun tidak ada, sepertinya sudah diambil. Lalu Madison pun melihat ada sebuah pintu yang di dalamnya ada sebuah lift. Mereka pun masuk ke dalamnya dan turun menggunakan lift tersebut. Dan saat turun, mereka semua melihat ada beberapa orang yang tengah mengejarkan sesuatu, seperti membuat sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat. Lalu mereka pun masuk ke dalam sebuah kotak, dan di dalamnya ternyata ada beberapa telur dari Skullcrawler. Lalu tiba-tiba pintu pun tertutup dan kotak yang mereka masuki pun tiba-tiba bergerak, dan terdengar suara bahwa kotak tersebut akan dibawa menuju ke Hong Kong. Lalu tiba-tiba benda tersebut pun bergerak dengan amat sangat cepat sekali, dan mereka pun berangkut menuju ke Hong Kong. Sedangkan di sisi yang lain, beberapa anggota Monarch pun tengah membawa Kong menuju ke lubang masuk menuju Hollow Earth di Antartika. Dan sesampainya di sana, Kong pun terbangun. Lalu si Jia pun menjelaskan bahwa rumah Kong berada di dalam sana, tapi si Kong tidak mempercayai Jia lagi. Lalu si Nathan menyuruh Aileen untuk berkata kepada Jia bahwa di dalam sana ada sesuatu yang seperti dengan Kong, dan si Jia pun berkata bahwa di dalam sana ada keluarga Kong. Langsunglah Kong tiba-tiba berlari menuju ke dalam sana. Lalu mereka semua pun menggunakan 3 hive pun pergi untuk mengikuti Kong. Lalu si Nathan pun menjelaskan ketika kita turun kita akan terjun bebas dengan sangat cepat. Lalu si Nathan pun memberikan kantong muntah buat jaga-jaga aja.
Setelah mengalahkan dua Titan bernama Nozuki dan Warbat, Kong pun kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Sedangkan di sisi yang lain, trio demo pun sudah sampai ke Hong Kong. Lalu mereka bertiga melihat ada sebuah ruangan yang sangat besar. Lalu tiba-tiba ngagetin aja sini mbak deh. Lalu kini teka-teki kenapa Godzilla menyerang Apex sudah terpecahkan, karena Apex ingin menggantikan Godzilla. Sedangkan di sisi yang lain, Godzilla yang tengah berenang di lautan pun memutar balik menuju ke Hong Kong. Sedangkan di Hollow Earth, Kong pun sudah sampai di rumahnya. Lalu ia melihat ada sebuah kapak, ia pun mengambilnya. Lalu ia melihat ada sebuah singgasana, ia pun mendudukinya dan ternyata pas untuk Kong. Sedangkan di sisi yang lain, trio demo pun melihat ada tangkurak dari kepala King Ghidorah dan di dalamnya ada seekor manusia yang adalah Ren Serizawa. Ternyata Apex menggunakan DNA King Ghidorah untuk membuat Mega Godzilla. Sedangkan Godzilla pun sudah sampai di Hong Kong dan menghancurkan semuanya. Sedangkan dorsal Godzilla yang ada di kapak Kong pun menyala seakan-akan memberi isyarat. Lalu Kong pun menaruhnya dan terjadilah sesuatu di mana kapak tersebut membentuk birama Godzilla. Lalu dorsal di punggung Godzilla pun seakan-akan merespon, lalu Godzilla pun menyemburkan pulsa nuklirnya. Sedangkan di Hollow Earth, Maya pun menaruh sebuah robot untuk mengambil energi dorsal dari Godzilla. Ternyata dia ingin mengambil energi tersebut untuk Mecha Godzilla milik ayahnya. Lalu si Aileen pun melarangnya, namun beberapa anggota yang bersekongkol dengan Maya pun menodongkan senjata. Lalu Kong pun marah hingga lalu pengekstrakan energi Godzilla pun selesai. Lalu si Dr. Simmons pun menyuruh Ren Serizawa untuk segera mengontrolnya. Namun Ren Serizawa ingin memastikannya dulu, karena kita tak tahu apa yang akan terjadi kepada Mecha kalau ketemu dengan energi dari Godzilla. Tapi si Dr. Simmons pun tetap memaksanya. Sedangkan di Hollow Earth, mereka semua tengah diserang oleh sengumpulan makhluk bernama Hellhawk. Hingga tiba-tiba sedangkan di sisi yang lain, trio demo pun akhirnya kepergok oleh para anggota Apex. Sedangkan di sisi yang lain, Kong pun sudah sampai di Hong Kong dan pertarungan pun dimulai.
Sedangkan di sisi yang lain, trio demo pun ditangkap dan dibawa menuju ke Dr. Simmons. Lalu mereka bertiga pun diceramahi. Namun si Madison berkata kalau Godzilla pergi meninggalkan kita dengan damai, tapi kau malah membuatnya marah dan kembali lagi dengan amarah. Namun si Dr. Simmons bodoh amat. Sedangkan di sisi yang lain, energi dari Godzilla pun dioperasikan kepada Mecha Godzilla. Namun tanpa disadari bahwa energi dari Godzilla tersebut tidak dapat diterima oleh Mecha dan menyebabkan keeroran dan unfair. I want to hear the rest of that speech. Lalu trio demo pun berusaha untuk memperbaiki semua ini dengan mengerorkan Mecha Godzilla, dan si Josh yang tahu teknologi pun mengerorkan Mecha Godzilla. Sedangkan Nathan, Aileen, dan Jia pun telah melihat Kong yang sudah tidak berdaya, dan mereka juga telah melihat pertarungan antara Godzilla dan Mecha Godzilla. Lalu si Jia pun mengheningkan diri dan mencoba melihat detak jantung dari Kong, tapi ia merasa bahwa detak jantungnya tidak terlalu kuat alias si Kong sedang sekarat. Dan impossible juga kalau mereka akan mendenyutkan jantung seekor makhluk yang segede gaban gitu. Tapi si Nathan mempunyai ide dengan meledakkan HIV di tepat di bagian jantung Kong. Dengan begitu Kong akan tersadar setelah terkena ledakan listrik. Sedangkan trio demo mengalami masalah karena mereka tidak tahu password untuk mengontrol Mecha Godzilla. Sedangkan momen epic pun sedang terjadi. Singkat cerita, si Kong pun sadar kembali, lalu Jia pun menjelaskan bahwa Godzilla bukanlah musuh, tapi Mecha Godzilla lah yang adalah musuh. Lalu Kong meskipun dalam keadaan lengan yang patah, ia pun tetap melanjutkan peperangan. Sedangkan di sisi yang lain, si Josh pun mendapat ide untuk mengerorkannya menggunakan air, dan benar saja Mecha Godzilla pun error. Dan kesempitan dalam kesempatan pun dimulai. Setelah semua tersebut terjadi, semuanya pun kembali normal. Lalu Madison pun bertemu dengan ayahnya dan mereka berdua pun berpelukan. Lalu si Madison pun menjelaskan bahwa si Bernie lah yang telah menyelesaikan semua ini. Lalu si Bernie pun mengenalkan diri. Lalu tiba-tiba sedangkan di Hollow Earth, Kong pun merasa senang karena kini dia sudah menemukan rumahnya yang asli, dan dengan begitu film pun udahlah.